السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sampai pada ucapan beliau membahas tentang ayat yang sudah kita baca dari sisi nahwunya, sehingga kalau agak susah dipahami bagi mereka yang belum memulai mempelajari nahwu, harap bersabar. Beliau berkata rahimahullah, "Tsumma qala subhanahu wa ta'ala fi tamami khabar al-munafiqin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kelengkapan sifat-sifat munafikin dengan kalimat kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsaru amwalan wa aulada. Seperti orang-orang yang sebelum kalian, mereka dulu lebih kuat dari kalian dan lebih banyak hartanya dan anak-anaknya. Kalimat kaf atau huruf kaf, hadhil kaf, qad qila innaha raf'un. Dikatakan bahwa dia kedudukannya rafa' sebagai khabar mubtada'in mahdzuf. Taqdiru antum. Kedudukannya rafa sebagai khabar dari mubtada, tetapi mubtadanya tidak tersebut, mahdzufun. Taqdiruhu antum, seakan-akan kalimatnya antum seperti orang-orang sebelum kalian, kalian seperti orang-orang sebelum kalian. Dulu lebih dahsyat kekuatannya, lebih banyak anak-anaknya daripada kalian. Ini i'rab yang pertama.
Waqila, tetapi dikatakan pula bahwa i'rabnya adalah dia tidak sebagai rafa' tetapi sebagai nasab, mansubun. Perbedaannya, kalau dia rafa' maka dia sebagai khabar yang memberitakan kalian seperti orang-orang sebelum kalian. Maka kalimat seperti orang-orang sebelum kalian sebagai khabarnya, mubtadanya antum. Tetapi yang kedua ini kedudukannya nasab, mansubun, berarti yang dikenai pekerjaan, objek. Mana fi'ilnya? Kalau dikenai pekerjaan, fi'ilnya yang mahdzuf. Bifi'lin mahdzufin. Apa takdirnya? Takdirnya fa'altum kalladina min qablikum. Kalian melakukan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh orang sebelum kalian. Beda i'rab, beda makna. Dan kalau dalam tafsir ada kemungkinan i'rab lebih dari satu, tinggal dilihat. Kalau kemungkinan i'rabnya ada 2 atau 3, maka dilihat makna-maknanya pasti berbeda. Hanya saja perbedaannya ada yang bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Kalau bertentangan tentunya harus ada tarjih. Harus ada yang dirajihkan. Yang ini yang benar, yang ini salah. Dengan apa? Dengan qara'in, dengan qarinah-qarinah. Dukungan-dukungan kalimat sebelumnya, dukungan-dukungan kalimat setelahnya, ila akhir. Tetapi kalau makna-maknanya tidak bertentangan, bahkan saling mendukung, maka bisa saja ayat ini mencakup semuanya. Kesini bisa, kesana bisa. Dan dua-duanya benar. Barakallahu fikum. Kalau perbedaannya tanawwu', maka tafsirnya akan berkata, kalau di-i'rabkan demikian maka maknanya demikian. Kalau di-i'rabkan demikian maka maknanya demikian. Wakilahu sahih. Karena tidak bertentangan. Di sini disebutkan yang pertama kalau rafa maka dia sebagai khabar. Kalian ini seperti orang terdahulu yang mereka lebih kuat dari kalian, lebih banyak anaknya dan hartanya. Baik. Tetapi yang kedua bahwa dia maf'ul atau mansubun wa alamat nasbi madza? Naam, fi mahal, atau dikatakan dia di kedudukan nasab karena harf tidak bisa di-i'rab. Takdirnya fa'altum kalladhi min qablikum, kalian melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Kama qala an-Namr ibn Tawlab, kal yawma matluban aw taliban. Seperti hari ini yang dicari atau yang mencari. Semuanya seperti hari ini. Berarti kafnya kemana? Apa kedudukannya? Yang dicari seperti hari ini, yang mencarinya atau mencarinya mencari sesuatu yang seperti hari ini. Nah, ailam arakal yawm, yani aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Taliban aw matluban. Wa tashbih ala hadainil qawlaini fi a'malil ladina min qabl wa qila inna at-tashbih fil adab. Sekarang pembahasan tasbihnya. Kaf itu maknanya tasbih. Kaf maknanya adalah penyerupaan. Hadza kahadza. Ini seperti ini. Hadza kahadza. Jadi kaf yufidu tashbih. Memiliki faedah tashbih. Tapi apanya yang disamakan? Ala hadainil qaulain, menurut dua pendapat tadi yang sudah kita sebutkan, tasbihnya fi a'malil ladina min qabl, yang diserupakan adalah perbuatannya. Kalian ini perbuatannya sama seperti apa yang diperbuat oleh orang sebelum kalian. Dalam pendapat pertama dan pendapat kedua sama.
Wa qila, dan dikatakan pula inna tashbih fil azab. Ada pula yang berkata bahwa yang diserupakan azabnya, kalian akan diazab seperti orang-orang sebelum kalian. Bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Kalian perbuatannya sama dengan orang-orang terdahulu, dan kalian akan diazab dengan azab yang sama seperti orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, apakah bisa ada satu isim dikenai dua ma'mul, dua amil? Bisakah? Ini yang akan dibahas nanti insyaallah. Tsumma qila al-amil mahdhuf, kalau dia ma'mul dikenai pekerjaan, mana amilnya? Amilnya adalah ayat sebelumnya, yaitu la'anahum wa 'adzabahum kama la'ana alladziina min qablikum. Ingat ayat sebelumnya? Apa sifat-sifat munafikin? Disebutkan di sana, setelah Allah sifati, Allah katakan bahwa Allah melaknat mereka. Ayat keberapa? Wa'adallahu al-munafiqina wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun alim. Itu munafiqin. Kemudian Allah katakan kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian. Kata beliau, amilnya adalah apa yang dikatakan sebelumnya tentang munafiqin. La'anahum wa 'adzabahum. Allah melaknat mereka, Allah mengadab mereka seperti yang pernah Allah lakukan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Padahal mereka lebih kuat dari kalian. Padahal mereka lebih kaya, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Kemungkinan berikutnya, waqila wa hadza ajwad. Ini yang paling bagus kata Syekhul Islam. Balil amil ma taqaddam. Amilnya yang mempengaruhi adalah apa yang sudah lewat dari ayat sebelumnya yang barusan kita baca. Wa'adallahu al-munafiqin. Allah janjikan, yani Allah ancamkan kepada para munafiqin nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum, itu bagian mereka. Wala'anahumullah, Allah melaknat mereka. Walahum 'adzabun alim. Baru kemudian Allah katakan kalladzina min qablikum, sebagaimana juga yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Berarti amilnya adalah apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ay wa'adallahu al-munafiqina kawa'dil ladzina min qablikum. Allah sudah ancamkan kepada kaum munafikin apa yang pernah Allah janjikan pada orang sebelum kalian. Wala'anahum kala'anil ladzina min qablikum. Allah melaknat mereka seperti Allah melaknat orang-orang sebelum kalian. Walahum 'adzabun muqim, bagi mereka adab yang terus-menerus. Kalladzina min qablikum, juga seperti orang sebelum kalian. Famahalluha nasbun, maka tempatnya fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Wa yajuzu an yakuna raf'an, dan bisa juga dia sebagai rafa'. Mengapa? Seperti yang pertama, dan tidak merubah makna bahwa orang munafikin diazab, dilaknat dan sebagainya. Dan kalian itu seperti orang sebelum kalian. Kalian mubtada, orang sebelum kalian khabar. Atau ka-nya maksudnya. Seperti orang sebelum kalian khabar. Apa bedanya? Perhatikan. Saya sebut yang pertama makna dengan i'rab yang pertama. Yang kedua saya akan bacakan terjemahan dari i'rab yang kedua. Yang pertama dengan nasab, bahwa munafiqin mereka diazab sebagaimana orang-orang terdahulu. Munafiqin dilaknat sebagaimana orang-orang terdahulu. Kaum munafiqin dijanjikan oleh Allah nara jahannam seperti orang-orang terdahulu. Sudah paham ini? Sekarang yang kedua. Munafiqin dilaknat, munafiqin diazab, munafiqin dijanjikan dengan nara jahannam
Kalian ini seperti orang sebelum kalian. Nah, kalian ini mubtada. Antum kalladina min qablikum. Tapi mahdzuf antumnya. Ada perbedaan makna? Alhamdulillah, enggak ada perbedaan makna. Ay adzabun ka'adzabil ladina min qablikum. Kalau dirinci tidak dengan antum bisa juga dia azab dan adabnya mubtada seperti adab orang-orang sebelum kalian. Baik. Demikian pula dilaknat dengan laknat seperti orang yang sebelum kalian. Itu juga bisa. Wa haqiqatul amri ala hadzal qaul. Maka hakikat perkaranya dengan pendapat ini annal kaf tanaza'aha amilani nasiban. Berarti huruf kaf ini tanaza'aha dikenai oleh dua pengaruh, dua amil, mengarah kepada yang sama. Bisa dua, bahkan bisa tiga. Dalam ayat ini semuanya mengarah pada amil, mengarah pada ma'mul yang sama. Aw nasibun aw rafi', atau bisa dipengaruhi oleh dua penasab dan perafa, penyebab nasab dan penyebab rafa, atau kita katakan dengan nasib wa rafi'. Min jinsi qaulihim, sejenis dengan ucapan mereka, akramtu wa akramani Zaid. Akramtu wa akramani Zaid. Itu juga sama, tanaza'a fi amilan. Dia memuliakan dan dimuliakan. Satu ma'mulnya. Tapi dipengaruhi dua. Wan nahwiyun, para ahli nahwu, lahu fima idza lam yakhtalif al-amil kaqaulika akramtu wa a'taitu Zaidan qaulan. Para nahwiyun mereka punya pendapat kalau amilnya tidak berbeda, maksudnya kedudukannya, kaqauli akramtu wa a'taitu Zaidan, ada dua pendapat dari para nahwiyun. Ahaduhuma, salah satunya adalah pendapat Sibawayh dan pengikut-pengikutnya wa ashabihi. Annal 'amil fil ism huwa ahaduhuma. Sibawayh dan kawan-kawan berkata bahwa amil yang mempengaruhi dalam isim tadi hanya satu saja dari dua itu, salah satunya. Sedangkan yang lain, annal akhar hudifa ma'muluhu, tidak tersebutkan ma'mulnya tetapi terpahami. Perhatikan kalimat akramtu wa akramani Zaid. Zaid sebagai apa? Hah? Mana ahli nahwunya? Mana? Tulab yang sudah belajar alfiyah, yang sudah belajar qatrun nada. Sebagai apa Zaid? Akramtu wa akramani Zaid. Akramtu Zaidan wa akramani Zaidun. Itu yang repot. Zaid jadi fa'il dan jadi maf'ul sekaligus. Dikenai dua amil. Yang satu akramtu Zaidan, yang kedua akramani Zaidun. Tetapi dilebur jadi satu, akramtu wa akramani Zaid. Bagaimana Zaidnya? Zaidun apa Zaidan? Kalau kata Sibawayh, satu yang berpengaruh, yang lain dimahdhufkan. Takdiruhu Zaid. Tetap ke Zaid juga, tetapi mahdhuf dianggapnya oleh Sibawayh dan lain-lain. Maka kalau yang berpengaruh yang pertama, akramtu wa akramani Zaidan misalnya. Tapi biasanya yang terdekat.
Akramtu wa akramani Zaidun. Ketika akramani Zaidun sebagai fa'ilnya. Tetapi ketika akramtu maf'ulnya mahdhufun taqdiruhu Zaid. Zaid juga. Tapi supaya jangan satu isim memiliki dua kedudukan. Itu bagi mereka nggak mungkin, susah. Ini qaulul awal, pendapat yang pertama. Berarti al-amil fil ism huwa ahaduhuma. Amilnya salah satunya. Tetapi yang lain hudifa ma'muluhu, dihadzafkan ma'mulnya, li'annahu la yara ijtima' amilaini ala ma'mulin wahid. Karena Sibawayh tidak berpendapat bisanya satu isim dikenai dua amil, dipengaruhi oleh dua amil. Watsani, pendapat kedua, qaulul Farra wa ghairihi minal Kufiyyin, dari Kufah atau ahli nahwu, dari kalangan Kufiyyin, annal fi'laini amala fi hadzal ism, bahwa dua-duanya bekerja, dua-duanya beramal pada isim yang sama. Wa huwa yara annal amilaini ya'malani fil ma'mulil wahid, karena mereka berpendapat dua amil bisa mempengaruhi satu isim, satu ma'mul. Bagi mereka, bagi Kufiyyin tidak ada masalah. Zaid sebagai ma'mul yang dipengaruhi oleh akramtu, dan sebagai ma'mul yang dipengaruhi oleh akramani. Yang ini dipengaruhi menjadi nasab, yang ini dipengaruhi menjadi rafa'. Mungkin pertanyaannya, jadi kita harus baca Zaidun apa Zaidun, kan begitu. Kalau dipilih salah satu, kembali pada ucapan Sibawayh, berarti yang berpengaruh satu dong. Kalau bilang dua-duanya, bacanya gimana? Ini barakallahu fikum, ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Ala kulli hal, kembali pada ayat tadi, kalladzina min qablikum, bisa saja dia terpengaruh oleh dua amil. Bisa saja terpengaruh oleh dua amil. Imma sebagai ma'mul dari kalimat-kalimat yang pertama yang Allah katakan di ayat sebelumnya, Allah melaknat munafikin seperti orang sebelum kalian, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka seperti orang sebelum kalian, bisa. Atau bisa sebagai marfu', khabar, tetapi akan kita baca atau akan kita katakan mubtada'nya mahdzufun, tidak tersebut. Dia azab, dan azabnya adalah azab yang seperti orang sebelum kalian. Laknatnya seperti orang sebelum kalian ila akhir. Qala wa ala hadha ikhtilafun aw ikhtilafuhum fi nahwi qawlihi 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Perselisihannya sama dengan ketika mereka berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Di kiri dan di kanannya duduk. Baik. Ini 'anil yamin jarun wa majrur muta'alliqun bimadza? Biqa'id. Baik, 'anil shimal jarun wa majrur muta'alliqun bimadza? Ya biqa'id juga. Berarti berpengaruh pada dua-duanya. Sama juga ikhtilafnya, ada yang berkata yang bekerja cuma satu. 'Anil shimali qa'id wa 'anil yamin ahadu ma'mulnya. Taqdiruhu qa'id. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Alhamdulillah secara makna tidak berbeda. Walhamdulillah. Fa'ala al-qawl awwalaini yakunu taqdir, maka dengan pendapat yang pertama tadi, ada dua pendapat yang pertama, yang nasab dengan yang rafa', takdirnya adalah wa'adallahu al-munafiqina an-nara kawa'dil ladina min qablikum. Allah janjikan kepada para munafikin neraka
seperti apa yang Allah janjikan kepada orang-orang sebelum kalian. Walahum adabun muqim, dan bagi mereka adab yang kekal, kalladzina min qablikum, seperti bagi orang-orang yang sebelum kalian. Atau ka'adabil ladzina min qablikum, seperti adab orang-orang yang sebelum kalian. Tsumma hudifat nani min hadhil ma'mulat, tetapi kemudian ma'mulat tadi yang kedua dihadzafkan, tidak disebut. Mengapa enggak disebut? Karena cukup terpahami. Cukup terpahami. Lidalalatil akhar alaihima, karena pendalilan yang lain atas keduanya, maka cukup terpahami. Wa hum yastahsinuna hadfal awwalain atau awwalain. Bahkan mereka menganggap yang bagus adalah dihapus, sehingga tidak terkesan tikrar, tidak terkesan mengulang-ulang. Diadab seperti orang sebelum kalian, dilaknat seperti laknatnya orang sebelum kalian, dan disiapkan neraka seperti disiapkan untuk sebelum kalian. Itu secara bahasa tidak bagus, tidak enak didengar. Tetapi kalau diselesaikan semuanya, kemudian dikatakan kalladzina min qablikum, selesai, terpahami semuanya. Bahwa para munafikin dipersiapkan oleh Allah untuk mereka neraka jahanam, dan bagi mereka adab yang pedih, dan mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adabun muqim. Semua disebut kalladzina min qablikum, terpahami semuanya. Bahwa tiga-tiganya tadi adalah sama seperti apa yang Allah timpakan pada orang-orang sebelum mereka dari kalangan kufar dan munafikin yang terdahulu. Mislan bimislin, sawa'un bisawa. Kemudian Allah katakan, padahal orang yang sebelum kalian itu lebih hebat dari kalian kekuatannya, lebih dahsyat kekuatannya, lebih banyak anaknya, lebih banyak kekayaannya. Toh Allah adab mereka, apalagi kalian. Itu maknanya. Wa hum yastahsinun, dan mereka menganggap bagus untuk dihadab yang demikian. Wa 'alal qauli tsani, dengan makna yang kedua, yumkin an yuqal, bisa dikatakan al-kaf al-madhkurah bi'ainiha hiya al-muta'alliqah biqaulihi wa'ada. Karena pendapat kedua menyatakan bahwasanya kaf itu yang disebut bi'ainiha berkaitnya dengan wa'ada, wa biqaulihi la'ana, wa biqaulihi walahum adabun muqim. Lianna al-kaf la yadhhar fiha i'rab. Kenapa kok terjadi perselisihan ini? Karena pada kaf tidak tampak i'rabnya. Kaf itu harf. Wal harf tidak bisa di-i'rab, mabni, sehingga bisa dibaca atau bisa dianggap nasab, bisa dianggap rafa. Itu masalahnya. Kalau saja ada i'rabnya, misla atau misli atau mislu, bisa terpahami. Ala kulli hal, dengan ini maka dibaca dengan nasab atau dikatakan fi mahallin nasbin atau dikatakan fi mahallin raf'in, alhamdulillah maknanya tidak jauh berbeda. Alhamdulillah. Wa hadha 'ala al-qawli bi anna 'amalu thalatha an-nasab zahir, dan ini atas pendapat yang menyatakan bahwa tiga-tiganya beramal dengan amalan nasab, dan itu tampak jelas, zahir. yakni diazab seperti diazabnya. Maf'ul semuanya atau ma'mul semuanya. Dilaknat, diazab, dan dijanjikan dengan janji-janji yang jelek, artinya diancam. Itu semua bekerja pada kaf. Wa idza qila inna tsalis ya'malu rafa', kalau dikatakan bahwa yang ketiga beramal mempengaruhi menjadi rafa',
Fawajhuhu, maka sisinya, annal amal wahid fil lafaz, idh ta'alluq ma'nawi la lafzi. Maka sisinya adalah bahwa annal amal wahidun fil lafaz, bahwa dia satu dalam lafaznya. Karena keterkaitannya adalah keterkaitan makna, bukan keterkaitan lafaz. Walahum adzabun alim, ya. Adzabun muqim. Walahum adzabun muqim. Fi'il apa bukan? Kalau awal wa'ada fi'il, jelas menasabkan. Yang kedua la'ana fi'il, jelas menasabkan. Yang ketiga walahum adzabun muqim. Apa itu? Mana fi'ilnya? Kada fi'il. Adanya mubtada khabar. Berarti yang ketiga ini pengaruhnya pengaruh apa? Rafa apa nasab? Rafa. Bagaimana ini? Menasabkan, merafa'kan. Ambilnya beda yang terakhir. Kita katakan itu lafadznya saja. Lafadznya walahum adzabun muqim. Tetapi secara makna tetap mereka itu ditimpa azab. Artinya ta'alluqnya yang lebih penting ta'alluq ma'nawi daripada ta'alluq lafzi. Apa bedanya ta'alluq ma'nawi dengan ta'alluq lafzi? Ta'alluq ma'nawi itu secara makna ketika dikatakan mereka mendapatkan azab yang pedih, mereka sedang ditimpa azab atau mereka punya azab, jelas ditimpa. Secara makna dia kenai pekerjaan, dia objek tetap. Walaupun lafadznya mubtada khabar, lahum kan memiliki, walahum adzabun muqim, mereka memiliki adzabun muqim. Tapi tetap secara makna mereka dia azab. Dan itu lebih zahir. Makna itu lebih zahir. Sehingga dianggap ketiga-tiganya menasabkan. Nah, wa idza araf anna minan nasi man yaj'al at-tashbih fil 'amal wa minhum man yaj'al at-tashbih fil 'adab fal qawlani mutalaziman. Berarti kalau engkau tahu bahwa manusia ada yang menjadikan tasbih tadi pada amalnya, ada pula yang menjadikan tasbihnya pada azabnya. Fal qawlani mutalaziman. Maka dua pendapat itu saling berkait, tidak bisa dipisahkan. Inilah kehebatan Al-Quran. Kamu tafsirkan yang pertama atau yang kedua, saling berkait. Maka Allah biarkan kalian dengan kaf, bisa nasab, bisa rafa, karena berkait kedua-duanya, mutalaziman. Idil mutashabihah fil mujib taqtadil idil musyabahah fil mujib taqtadil musyabahah fil mujab. Karena kesamaan dalam tingkah laku yang menyebabkan sama dengan kesamaan akibatnya. Harus teliti, harus betul-betul dengarkan kalimat per kalimat. Al-musyabahah, keserupaan dalam mujib, konsekuensinya keserupaan dalam mujab. Mujib itu yang menyebabkan, mujab yang disebabkan, yang disebab akibat. Maksudnya kaf tadi menyamakan apanya? Oh, itu menyamakan perbuatannya. Perbuatan kalian ini sama dengan perbuatan orang sebelum kalian. Baik. Otomatis kalau perbuatannya sama, akibatnya juga sama. Pendapat kedua berkata, bukan. Yang sama itu azabnya. Ditimpakan azab pada mereka ini seperti yang pernah ditimpakan pada orang sebelum mereka. Yang disamakan itu azabnya. Gak ada masalah. Dua-duanya berkait. Kalau kamu bicara tentang perbuatannya sama, akibatnya pun akan sama. Kalau kamu berkata yang diserupakan itu akibatnya, diazabnya sama, karena memang sebabnya pun sama. Mafhum? Berarti yang mana? Ya dua-duanya.
Karena mutalaziman. Kamu sebut yang pertama, yang kedua akan ngikut. Kamu sebut yang kedua, yang pertama akan ngikut. Misalnya kita katakan bahwa makna ayat ini berarti kaum munafikin ini diazab dengan adab yang sama dengan orang sebelum mereka yang terdahulu. Munafikin yang dulu, kufar yang dulu. Apa konsekuensinya? Kok sama adabnya? Karena perbuatannya sama. Baik. Pendapat kedua, bukan adabnya yang disamakan perbuatannya. Mereka ini berbuat perkara-perkara yang sama dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang terdahulu. Karena perbuatannya sama, diazab dengan adab yang sama. Dua-duanya mutalaziman, saling berkait dan gak bisa lepas. Maka kamu samakan mujabnya atau kamu samakan mujibnya, konsekuensinya sama. Wabil aksi, demikian pula sebaliknya. Fala khilaf ma'nawi bainal qaulain, maka tiada khilaf secara makna pada dua pendapat tersebut. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa kadzalika ma dzakarna min ikhtilafin nahwiyina fi wujubil hadfi wa adamihi. Demikian pula kami sebutkan perselisihan para ahli nahwu dalam masalah harus dihadzaf atau tidak dihadzaf, harus dihilangkan atau tidak dihilangkan, disebut atau tidak disebut. Innama huwa ikhtilafun fi ta'liqat wa ma'akhid la taqtadi ikhtilafan la fi i'rabin wa la fi ma'na. Adapun apakah harus hadzaf atau tidak hadzaf, apakah disebut atau tidak disebut, atau apakah pakai takdir atau tidak pakai takdir, maka itu hanya perbedaan dari sisi ma'akhid dan kaitannya dengan perkara-perkara tersebut. Adapun ikhtilaf pada i'rabnya tidak ada. Kalaupun ada sedikit perbedaan i'rab, tidak berbeda makna. Walhamdulillah. Faidan al-ahsan an tata'allaq al-kaf bimajmu'i ma taqaddam. Maka yang terbaik, kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kaf yang bermakna seperti, kaitannya adalah bimajmu', kaitannya dengan keseluruhan apa yang telah lewat dari amal wal jaza. Keserupaan atau yang diserupakan dengan kalimat kaf kalladina itu berkait dengan semuanya. Ma taqaddam, apa yang telah lewat, minal amali wal jaza, perbuatannya sama, jazanya juga sama. Ini penyerupaan tadi dari Allah Ta'ala. Allah katakan kalladina min qablikum, apanya? Semuanya. Al-amal wal jaza, perbuatannya juga sama, balasannya juga jaza sama. Fayakunu tashbih fihima lafdhun, maka penyerupaan pada keduanya hanya perbedaan lafaz saja, secara makna sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.